Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Erni Susi Channel. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang beberapa manfaat dari ikan gabus. Dan saya juga akan menjelaskan tentang protein yang ada di dalam ikan gabus. Apakah protein ikan gabus itu lebih tinggi daripada protein yang ada pada ikan salmon? Ini penjelasannya ya teman-teman. Jadi protein yang ada ikan salmon itu lebih tinggi daripada yang ada di dalam ikan gabus. Tapi protein yang ada di dalam ikan gabus itu memiliki kelebihan yang ada di dalamnya, yaitu memiliki kelebihan albumin yang sangat tinggi. Apakah itu albumin? Albumin yaitu salah satu protein yang sangat berguna di dalam tubuh dan sangat baik sekali. Dan apa kegunaannya? Yaitu membawa obat. Kalau orang yang sakit minum obat yang mengikat si albumin itu ya teman-teman, dibawa dan dikirim ke target organ tubuh yang sakit. Dan juga albumin itu membawa zat makanan lain, karbohidrat dan juga lemak. Jadi sebenarnya kualitas dari aspek kuantitasnya tuh lebih tinggi ikan salmon proteinnya ya teman-teman, tapi kualitasnya lebih tinggi ikan gabus, seperti itu. Dan benarkah konsumsi ikan gabus itu dapat mempercepat penyembuhan luka seperti wanita yang habis melahirkan operasi sesar atau mungkin luka bakar seperti itu? Itu jawabnya sangat benar ya, yaitu karena ikan gabus itu bisa mempercepat dan memulihkan luka seperti itu. Jadi orang yang sakit banyak makan ikan gabus berarti asupan albuminnya akan meningkat. Karena kalau orang sakit itu akan terjadi penghancuran dari albumin tubuh ya teman-teman, pada albumin. Jadi fungsinya albumin kan untuk membuat sistem imun, membuat dan membawa obat, membawa zat gizi seperti itu. Jadi kalau albuminnya turun, orang sakit kalau albuminnya turun, segala zat yang kita makan juga tidak akan sampai untuk proses penyembuhan. Jadi dengan konsumsi ikan gabus albuminnya meningkat. Jadi sangat baik sekali untuk penyembuhan ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kenapa ikan gabus itu sangat baik untuk dikonsumsi orang yang lagi sakit seperti itu, karena mengandung albumin yang tinggi, sedangkan orang sakit itu albuminnya turun seperti itu. Dan pasien yang seperti kena sakit stroke yang makannya kurang atau yang gak mau makan, itu sangat baik sekali mengkonsumsi ikan gabus karena mengandung albumin yang sangat tinggi seperti itu. Makanan yang sehat itu akan lebih menyehatkan dibanding makanan-makanan lain. Jadi makanan sehat itu sebenarnya ikan ya teman-teman. Jadi ikan itu lebih menyehatkan daripada daging sapi. Kenapa? Karena daging sapi itu mengandung lemak yang jahat, sedangkan ikan itu lemaknya sangat sehat, yaitu omega 3 seperti itu. Dan benarkah ikan gabus itu dapat menyehatkan darah seperti itu? Itu faktanya itu sangat benar ya teman-teman. Karena albumin itu adanya di dalam darah. Dan kegunaan albumin yang utama yaitu menjaga tekanan di dalam pembuluh darah biar stabil gitu. Jadi orang yang sakit stroke tuh sangat baik sekali ya konsumsi ikan gabus karena apa? Albumin itu berguna untuk menjaga tekanan darah supaya stabil seperti itu. Kalau albuminnya turun, darahnya akan rembes keluar. Kalau dia rembes keluar, kadar Hb-nya juga akan turun, sel darah merahnya akan menurun, rembes ke jaringan antara sel seperti itu. Kemudian si ikan gabus ini mengandung albumin ini dipercaya efeknya itu membawa zat gizi untuk membentukkan sel-sel darah seperti sel darah merah dan juga sel darah putih seperti itu.
Nah, itulah kegunaannya kalau ikan gabusnya kurang, dia akan terganggu fungsi darahnya, kualitas darahnya akan menurun seperti itu. Jadi ikan gabus itu sangat baik sekali ya untuk dikonsumsi orang yang sakit seperti itu. Untuk pengolahan yang baik ikan gabus itu gimana sih? Satu, yaitu bisa dengan cara dikukus ya teman-teman, itu loh teman-teman, atau di steam itu loh, di steam dikasih jahe seperti itu, dikasih garam, dikasih minyak dikit seperti itu. Ada minyak ikan ya teman-teman, biar lebih enak seperti itu. Atau juga bisa dengan cara dibikin sup gitu ya teman-teman, tapi jangan digoreng ya teman-teman, biarin aja mentahan gitu, dimasukkan, dikasih rempah gitu. Dan apakah kalau kita sering konsumsi ikan gabus itu sangat baik untuk pencernaan kita? Ini jawabannya ya tuh. Itu tidak benar ya teman-teman, karena ikan gabus kan di lambung juga diproseskan turun ke usus, sampai sama aja ya teman, seperti bahan makanan sumber protein lainnya gitu. Jadi dia akan dicerna seperti biasa kalau kita makan protein seperti itu. Apakah dia akan membuat pencernaan sehat? Oh tidak gitu teman-teman. Kenapa? Jadi gini ya teman-teman, jadi kalau Anda makan yang membuat pencernaan sehat itu sudah makannya itu yang lengkap seperti yang ada karbohidrat, protein, lemak, tapi ya itu ingat, jangan lupa dengan yang tinggi serat seperti itu ya teman-teman, karena dengan adanya tinggi serat pencernaan kita itu akan lebih lancar dan lebih bagus. Jadi yang membuat pencernaan kita sehat itu yaitu yang tinggi serat seperti itu, bukan proteinnya tinggi seperti itu ya teman-teman. Terus, benarkah ikan gabus itu bisa membantu pembentukan tulang dan gigi menjadi lebih kuat seperti itu? Jadi pada anak-anak masa proses pertumbuhan gitu, itu baik, benarkah? Benarkah sangat baik buat pertumbuhan seperti itu? Itu sangatlah bisa dibilang sangat jelas benar gitu ya teman-teman. Karena kenapa? Karena tulang dan juga gigi itu dia tuh butuh kalsium, juga butuh protein seperti itu ya teman-teman. Karena protein tuh fungsinya di tulang untuk mengikat, kalsium untuk memperkuat atau memadatkan seperti itu. Jadi sangat penting makan bahan yang berkualitas, proteinnya bagus gitu. Jadi ikan gabus ini proteinnya bagus buat tulang dan juga gigi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang manfaat-manfaat ikan gabus. Semoga bisa membawa manfaat ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.